Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Air supremacy atau keunggulan di udara, sebuah istilah yang sangat dipahami dengan baik oleh B.J. Habibie. Menurut Profesor Habibie, keunggulan di udara bukan hanya di bidang militer, akan tetapi di bidang transportasi seharusnya menjadi prioritas untuk negara kepulauan seperti Indonesia. Atas dasar itulah pada 28 April 1976, B.J. Habibie mendirikan industri dirgantara pertama di Indonesia dengan nama PT Nurtanio dalam rangka menghormati jasa Marsikal Muda Anumerta Nurtanio Pringgo Adi Suryo sebagai pelopor kemandirian industri dirgantara nasional. Mengganti namanya dengan PT Industri Pesawat Terbang Nusantara atau yang biasa disingkat IPTN pada tahun 1986. Banyak pencapaian yang telah diraih oleh industri dirgantara nasional ini. Memproduksi suku cadang untuk Super Puma dan NBEL 412, melahirkan pesawat pertama karya anak bangsa CN-235T Tuko, dan kelahiran Sang Gatot Kaca N-250, karya anak bangsa yang menggunakan teknologi mutakhir seperti fly-by-wire system, teknologi terbang otomatis dengan komputer, variable speed constant frequency, generator yang biasa digunakan dalam pesawat tempur dan saat ini baru diterapkan pada pesawat komersil Boeing 737-500. Krisis ekonomi pada tahun 1997 menjadikan pukulan telak untuk industri dirgantara nasional, di mana nilai dolar yang menguat hingga mencapai angka 600% terhadap rupiah, berbuntut pada hancurnya perekonomian nasional. Kondisi ini memberikan dampak langsung pada semua industri tanah air, termasuk industri dirgantara. Pada 15 Januari 1998, Letter of Intent (LOI) yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto dan Direktur International Monetary Foundation (IMF) Michael Kemdisu di Jakarta menyatakan dana anggaran dan non-anggaran yang digunakan untuk program IPTN harus dihentikan. Dengan tidak adanya bantuan modal dari pemerintah, masa depan industri dirgantara Indonesia yang begitu cerah mulai menampaki jalan-jalan kehancuran. Pemecatan karyawan mulai terjadi akibat tidak adanya proses produksi. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya pengurangan karyawan dari 16.000 menjadi hanya 4.000 karyawan di tahun 2002. Mengganti namanya menjadi PT Dirgantara Indonesia yang biasa disingkat PT DI pada tahun 2000 dan mengangkat direksi baru di bawah kepemimpinan Budi Santoso di tahun 2007. Industri dirgantara tanah air mulai bangkit dengan melakukan revitalisasi dan restrukturisasi. Visi yang diusung perusahaan ini adalah menjadi perusahaan kelas dunia pada industri dirgantara yang berbasis teknologi tinggi dengan harga kompetitif, sehingga mampu bersaing di pasar global. Pak, ini mesin apa ya, Pak? Ini mesin Cincinnati yang kita pasang di akhir tahun 80-an. Ya, waktu dulu saya masih jadi teknisi di sini. Oh, ini mesin ini? Iya, Tahun 80-an sudah ada? 85 sampai 80. Ya. Jadi kita, dan ini dulu yang menjadi milestone bahwa IPTN waktu itu mempunyai fasilitas yang lengkap. Mungkin sejarahnya sebelumnya ini bahwa dulu industri penerbangan Indonesia ini itu inisiatifnya dari Bung Karno atau Presiden Soekarno. Dari presiden pertama kita? Iya, pertama kita. Presiden mengatakan bahwa Indonesia kalau ingin masuk bersatu menjadi negara yang makmur, maka ada dua yang harus dipelajari. Ini ya. Satu adalah tentang teknologi penerbangan karena Indonesia itu kepulauan, dan dua adalah perkapalan. Tahap berikutnya adalah tahap membuat desain sendiri bersama dengan KASA pada waktu kita buat CN-235. Nah, itu berikutnya oleh Pak Habibie bahwa kita harus bisa membuat pesawat sendiri. Jadi kita desain atau buat pesawat 250 baru sampai prototipe. Ini adalah satu tahapan yang menurut Pak Habibie, pertama kita kuasai teknologinya, baru kita jalankan komersialisasinya. Oke. Dan beliau berhasil ya, Pak ya? Ya, berhasil. Tapi sayangnya sebelum sampai ke masa komersialisasi, ini kondisi ekonomi dan lain-lain, politik dan ekonomi berubah, maka
perusahaan ini tidak pernah sampai ke komersialisasi. Nah, waktu saya harus kembali ke sini pada tahun 2007, maka saya lihat yang penting sekarang kita kembali lagi bahwa perusahaan itu adalah perusahaan komersial. Kita harus jalan di sisi memperhitungkan sisi komersialnya. Nah, Pak, itu kan kalau dalam perjalanan sejarahnya ya cukup panjang ya. Dari zaman presiden pertama, presiden kedua dan seterusnya, itu ada milestone keberhasilan. Tapi juga ada, mohon maaf, masa-masa di mana industri dirgantara Indonesia memperoleh semacam tekanan, cemoohan, hujatan. Kemudian sekarang di masa Pak Budi Santoso naik lagi nih, ya kan? Ya. Itu kiatnya atau spiritualitas di balik itu apa sih, Pak? Kalau saya percaya kalau kita berniat baik untuk orang banyak dan kita lakukan dengan penuh kesabaran, jadi tidak melihat ego kita sendiri, saya yakin kita akan bisa mendapatkan jalannya di situ. Jadi ini adalah niat baik bangsa untuk mengatakan bahwa bangsa kita itu satu bangsa yang mungkin terpandanglah di dunia. Apapun pekerjaan yang menyangkut pesawat terbang, itu kita mau kerjakan apa saja. Dipersembahkan oleh BRI Syariah.